Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala amin. Ya Pak Seng. Ya. Oke, baik Pak Seng. Berikutnya Pak Seng, saya akan bukan beberapa pertanyaan. Mohon Pak Seng untuk jawab secara padat dan jelas terkait dengan buatan atau ajar yang tentunya harus sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, terkait dengan penyusunan tersebut, Pak Aseng menerapkan teori belajar yang menurut siapa dalam penyusunan modul ajar ini? Model pembelajarannya ya Pak? Modul. Oh, modul. Ya. Untuk modul, maaf Pak ya nih, bisa diulangi Pak maksudnya? Pak Aseng, dalam pembuatan, dalam perumusan, dalam penyusunan modul atau perangkat pembelajaran, Ya. bukan harus sesuai teori rujukan kita kan teori belajar. Iya Pak. Ya. Nah, dalam hal jenengan menyusun modul ini, dasarnya pendekatannya teori belajarnya siapa? Kalau untuk dasarnya Pak, saya ini dasarnya tidak kurang paham Pak ya, karena warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aceng. Baik, Pak Aceng. Kita mulai kegiatan komprehensi. Marilah kita siap terlebih dahulu Pak Aceng terkait dengan rekamannya, apakah sudah dimulai? rekamannya sudah Pak, sudah. Oke, kalau sudah, Pak Aceng silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala amin. Sudah Pak Aceng. Ya. Oke, baik Pak Aceng. Berikutnya Pak Aceng, saya akan bukan beberapa pertanyaan. Mohon Pak Aceng untuk jawab secara padat dan jelas terkait dengan buatan atau ajar yang tentunya harus sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, terkait dengan penyusunan tersebut, Pak Aseng menerapkan teori belajar yang menurut siapa dalam penyusunan modul ajar ini? Model pembelajarannya ya Pak? Modul. Oh, modul. Untuk modul, maaf Pak ya nih, bisa diulangi Pak maksudnya? Pak Aseng, dalam pembuatan, dalam perumusan, dalam penyusunan modul atau perangkat pembelajaran, Ya. bukan harus sesuai
teori, rujukan kita kan teori belajar. Selanjutnya, untuk interaksi pembelajaran, Pak. Seperti apa interaksi selama pembelajaran antara siswa dengan guru, kemudian siswa dengan siswa, yang dirancang apa saja bentuknya? Pertama, dengan melaksanakan tanya jawab, Bu. Dengan tanya jawab, Selanjutnya, ya, tanya jawab tentang materi sebelum pelaksanaan atau yang pre-test, kemudian menanyakan hal-hal yang kurang oke, dipahami. tanya jawab gitu. Terus apalagi bentuk Kemudian- variasi yang lain? Kemudian memberikan pertanyaan dengan teman sejawat. Pertanyaan dengan teman sejawat. Jadi ya anak memberikan pertanyaan kepada siswa yang lain itu untuk lebih memperdalam ataupun untuk mereview materi yang sudah diajarkan. Kemudian Ini sifatnya berarti apa? Diskusi, Pak. diskusi, Bu. Jadi Oke. anak itu membuat pertanyaan, kemudian dilempar kepada temannya, kemudian anak itu nanti menjawab pertanyaan yang dari temannya. Begitu juga anak yang menerima dari pertanyaan yang lain memberikan pertanyaan kepada temannya yang memberi pertanyaan yang awal. Kemudian yang selanjutnya adalah menyimpulkan materi yang sudah disampaikan. Itu bentuk interaksinya kepada siswa didik. Oke, kembali ke problem based learning tadi, Pak. Problem based learning artinya apa ya, Pak ya? Problem based learning itu pembelajaran dengan mencari pokok permasalahan, kemudian anak menyelesaikan dengan solusi ataupun langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang menyajikan permasalahan siswanya atau gurunya? Yang menyajikan masalah itu guru, Bu. Guru ya? Ya. Oke, nanti yang sudah direncanakan di modul ajar, masalahnya apa? Masalahnya pertama dengan teknik pemulasaran jenazah. Tentang teknik pemulasaran jenazah antara laki-laki dan perempuan, karena ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan biasanya itu. Oke, maksud saya begini, apakah ini nanti dalam bentuk video atau bentuk pertanyaan atau mungkin cerita atau seperti apa nanti menyajikan masalahnya ini? Pertama dengan menyajikan masalah itu dengan pertanyaan, kemudian dipraktekkan oleh siswa, dan ini saya sudah punya videonya dan sudah dipraktekkan oleh anak. Oke, gini, Bapak tadi menyajikan pertanyaan dulu ya, melalui pertanyaan dulu, kemudian siswa nanti mempraktekkan. Iya. Artinya nanti dari fase Bapak bertanya, kemudian ke praktek, ini ada fase tengah yang harus dilalui siswa, yaitu mencari referensi, benar tidak? Mencari sumber materi. Nah, dari mana sumber belajar siswa untuk bisa mempraktekkan itu? Kalau untuk materi praktek itu saya mengarahkan kepada peserta didik itu melalui tayangan video yang ada di YouTube. Nah, sebelumnya YouTube-nya sudah disiapkan? Kalau YouTube-nya sudah ada, Bu. Oke, buatannya Pak Aceng sendiri? Sudah ada. Sudah ada diupload, cuma ada yang offline-nya, Bu. Oh, offline-nya juga ada. Iya. Oke, artinya ini dibuat Pak Aceng sendiri ya? Iya, ini ada sudah dibuat, cuma yang tidak dilaksanakannya itu adalah menguburkan, Bu. Yang menguburkan karena kendalanya ya prakteknya ya. Prakteknya agak sulit gitu kalau menguburkan. Ya. Ada kalau pas 3 ya, kalau 3 memandikan, mengkafani, dan menyolati. Oke, selain dari video itu ada lagi sumber belajar yang lain?
Untuk sumber belajar menggunakan tadi disebutkan dengan menggunakan alat bantu, yaitu berupa boneka. Sumber belajar loh Pak. Oh, Sumber belajar. buku paket, Bu, buku paket. Iya, buku Buku, paket. video. Ada lagi Iya. yang lain? Mungkin itu Bu yang digunakan. Oke, selanjutnya tadi untuk media.